Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 30 Agustus tahun 2021. Kita bersyukur atas semua berkat Tuhan yang ajaib, dan pagi ini, saudara, mari kita sedia, kita siap menyambut berkat Allah yang baru di hari ini. Kita percaya setiap pagi janji kasih Allah selalu baru, dan janji kasih Allah itu akan menjadi bagian kita tidak hanya kemarin tetapi juga hari ini. Itulah sebabnya mari kita datang kepada Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Nya melalui renungan pagi atau melalui mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu boleh menjadi bagian kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Salib yang dipikul Simon. Salib yang dipikul Simon. Dan ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 27 ayat 32. Matius 27 ayat 32, demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Sekali lagi, Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi saudara, untuk ini menjadi kebiasaan atau cara penggunaan nama bagi orang-orang Ibrani yang tercatat dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab. Jadi nama seseorang harus diikuti dengan tempat yang menyatakan dari mana atau asal orang tersebut. Jadi kalau bilang Simon, ada begitu banyak nama Simon di Israel atau di Yerusalem pada waktu itu, atau bagi bangsa Israel. Jadi Simon siapa? Jadi nama tempat dari mana asal orang itu akan mengidentifikasi orang tersebut. Jadi Simon yang kita dengar dari ayat ini atau ayat pagi ini adalah Simon Kirene, Simon dari Kirene. Nah, kalau Simon Petrus lain lagi. Nah, itu Simon Petrus. Simon anak Zebedeus, lalu kemudian pengikut Yesus. Tetapi ini adalah Simon dari Kirene, orang yang memikul salib Yesus. Beban juru selamat terlalu berat baginya dalam keadaannya yang lemah dan sedang menderita. Sejak perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, ia tidak makan atau minum. Ia telah menanggung sengsara di Taman Getsemani dalam pergumulan melawan alat setan. Sepanjang pengadilan yang memalukan itu, ia telah bersikap tetap teguh dan mulia dalam pendiriannya. Tetapi setelah didera, kedua kalinya salib itu diletakkan ke atasnya. Sifat manusia tidak dapat menanggungnya lebih lagi. Ia jatuh pingsan di bawah beban itu. Orang banyak yang mengikuti juru selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung, tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa bebannya lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seseorang yang akan memikul beban yang hina itu. Orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukannya, karena kecemaran itu akan menghalangi mereka untuk mengadakan Paskah. Malah tidak seorang pun dari orang banyak itu yang mengikuti dia mau membungkuk untuk menanggung salib itu. Pada saat ini seorang asing, Simon orang Kirene, yang datang dari luar kota bertemu dengan rombongan itu. Ia mendengar ejekan dan kata-kata kotor dari banyak orang.
Ia mendengar perkataan yang diulangi dengan penuh penghinaan. Bukalah jalan bagi raja orang Yahudi. Ia berhenti keheran-heranan melihat peristiwa itu. Dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia dan meletakkan salib ke atas bahunya. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anaknya laki-laki adalah orang-orang yang percaya akan Juru Selamat. Tetapi ia sendiri bukannya seorang murid. Menanggung salib ke Golgota merupakan suatu berkat bagi Simon. Dan sejak waktu itu ia berterima kasih karena bimbingan ilahi ini. Hal itu menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Salib yang dipaksa supaya dipikulnya menjadi sarana pertobatannya. Simpatinya sangat dalam mendukung Yesus. Dan peristiwa Golgota dan kata-kata yang diucapkan oleh Juru Selamat menyebabkan dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara, puji Tuhan untuk pekabaran pada pagi hari ini. Simon orang Kirene atau Simon dari Kirene. Simon percaya pada Yesus, tetapi dia tidak mau memikul salib Yesus, dalam arti tidak mau mengikut Yesus, tidak mau berkorban untuk Yesus, waktu, tenaga. Begitu pula dengan kebanyakan kita. Kadang kita bilang kita percaya pada Yesus, tetapi saat kita dipanggil untuk membantu pelayanan, saat kita dipanggil untuk mendukung pelayanan, saat kita dipanggil untuk melayani, saat kita dipanggil untuk pergi ke gereja, saat kita dipanggil untuk hal-hal rohani yang lain, kita kebanyakan menolak hal itu. Dengan mudah kita katakan saya sibuk, dengan mudah kita katakan saya kurang mampu, dengan mudah kita katakan saya tidak punya uang untuk itu. Coba lihat saudara, kita kadang-kadang sama seperti Simon dari Kirene. Kita tahu tentang Yesus. Bahkan kepada banyak orang kita tawarkan tentang Yesus. Kita sampaikan tentang Yesus. Kepada anak-anak kita, kita sampaikan tentang Yesus. Tetapi kita sendiri tidak mau memikul salib Yesus. Pada saat Allah bekerja, kita lihat Allah bekerja luar biasa bagi Simon orang Kirene ini. Ketika Allah bekerja di dalam hatinya dan dia bersedia memikul salib. Hari itu, kematian Yesus tetapi menjadi hari pertobatan bagi Simon orang Kirene ini. Dan sejak itu, memang dia tidak pernah lagi melayani dengan Yesus karena Yesus sudah mati, Yesus sudah naik ke surga. Tetapi setidaknya saudara, dengan beban salib yang dia pikul hanya mungkin hitungan mungkin paling lama lah 1 jam perjalanan itu. Tetapi dia telah memilih untuk menjadi murid Yesus yang setia. Hari ini saudara, ketika kita diminta melayani, ketika kita ditawarkan untuk melayani, di mana saja, di gereja, atau ketika ada pelayanan sosial di tengah masyarakat, atau mungkin kita diminta untuk melakukan apa saja dengan harta kita, dengan uang kita, dengan jabatan kita. Mari saudara, jangan lambat. Jangan lambat untuk mengambil keputusan. Segera ambil keputusan, pikul salib Yesus. Maka kita akan diberkati dan hari ini merupakan hari pertobatan bagi kita. Ada waktu di mana harta kita tidak berguna lagi. Ada waktu di mana jabatan kita tidak berguna lagi. Ada waktu di mana talenta kita, karunia yang ada pada kita tidak akan berguna lagi. Selama saudara dapat mendukung pelayanan, selama saudara dapat menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan hidup saudara untuk melayani. Sekaranglah waktunya, bukan nanti. Nanti mungkin sudah terlambat. Hari ini saudara, mari kita menjadi Simon orang Kirene yang bersedia memikul salib Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini dan sepanjang hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada hari ini. Biar dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Hamba-Mu mohon Tuhan meteraikan firman-Mu ini di hati kami. Tidak hanya kami dengar dengan setia, tapi kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Hari ini kami dapat menjadi Simon orang Kirene yang bersedia lewat dorongan ilahi. Salib Yesus diletakkan di pundak kami. Apapun beban hari ini yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, semuanya itu kami mau persembahkan untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi pendengar renungan harian di mana saja berada. Berkat-berkat-Mu memenuhi kehidupan pribadi, suami dan istri, keluarga, anak-anak, cucu-cucu, orang tua, saudara bersaudara. Di mana saja berada, Tuhan memberkati. Berkati setiap pergumulan, pekerjaan, tanggung jawab setiap hari untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan kecukupan dalam rumah tangga. Tuhan berkati. Cukupkan semua kebutuhan kami, baik jasmani maupun juga badani. Apabila ada orang tua yang menghadapi beban berat untuk mendidik anak-anak, Tuhan berikan selalu kekuatan. Biar di dalam Yesus, datang kepada Yesus, anak-anak dididik dalam kasih-Mu, dan mereka jadi anak-anak Tuhan yang setia. Apabila ada yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan akan jamah, tambahkan iman yang kuat. Walau mungkin saja penyakit di dunia tidak sembuh, tapi kalau iman kuat pada Tuhan, waktu Maranatha nanti, semua dipulihkan di dalam keadaan yang baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk para pemimpin gereja di mana saja berada. Ketoleransi antar umat beragama di Indonesia semakin bagus, semakin kuat, dan akhirnya dapat menunjang pekerjaan penginjilan diberitakan ke seluruh dunia. Berkati pelayanan channel ini, berkati semua yang selalu mendengar dan mendukung. Tuhan kiranya memberkati. Ketuk pintu hati kami semua. Hari ini kami dapat memberikan seluruh hidup kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami sudah berdoa, alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini dalam renungan pagi. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.